Saya mau menjelaskan dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan identitas. Kita sejak lahir itu akan langsung diidentifikasi jenis kelamin kita, apakah laki-laki, perempuan, dan kita diberi nama sesuai dengan jenis kelamin kita. Kalau misalnya saya laki-laki ya diberi nama sesuai nama laki-laki. Juga sesuai dengan budaya, bahkan sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tua kita. Lah, kita juga akan diajak untuk mengikuti adat atau kebiasaan atau tradisi yang dianut oleh orang tua kita. Misalnya begini, kalau saya Islam berarti saya diakekoi. Kalau di umat Kristiani berarti nanti dibaptis. Atau kalau agamanya Hindu itu ada tradisi yang namanya 3 bulanan atau neloni, istilah bahasa Jawanya. Nah, gender, agama, etnis itu semua merupakan kategori sosial yang membentuk identitas kita. Semakin lama kategori identitas yang kita miliki ini juga akan terus berkurang. Tapi bisa juga bertambah atau malah bisa berubah. Contohnya begini. Dulu kita masih remaja, itu kan mungkin seneng genre musik tertentu. Kalau misalnya saya seneng musik rock waktu itu ya. Nah, atau dulu waktu remaja saya masih seneng bergabung dengan klub olahraga yang kita sukai. Lalu misalnya semakin kesini di usia 30-an, lalu tiba-tiba seneng dengan genre dangdut koplo. Nah, hal-hal seperti ini membentuk identitas yang kita miliki dan seringkali mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan kita ambil, bahkan mempengaruhi terhadap barang-barang apa yang akan kita beli, ya kan? Atau kalau misalnya ini dipengaruhi oleh identitas agama misalnya, itu malah akan berpengaruh kepada makanan apa yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh kita makan, lalu baju yang kita pakai, sampai cara kita menunjukkan diri pada orang di sekitar kita itu dipengaruhi oleh identitas yang menempel pada diri kita. Nah, ini selain berpengaruh kepada diri kita, identitas ternyata juga berpengaruh juga terhadap cara orang lain memperlakukan kita. Ya, ini yang dinamakan dengan identitas sosial. Ini pandangan saya ya tentang politik identitas. Ya, sebagai kaum muda, kita tentunya nggak bisa dong untuk bersikap apatis atau tidak peduli terhadap politik. Ya karena mau nggak mau, pemerintahlah yang akan menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kebebasan kita dalam berpendapat, orang yang bisa kita nikahi, agama apa yang bisa kita anut, tata cara kita harus membayar pajak misalnya, sampai kemudahan-kemudahan mengurus administrasi pada birokrasi. Itu tentunya semua ditentukan oleh pilihan politik kita saat ini. Identitas yang kita miliki ini sebuah hal yang penting menurut saya, yang menggambarkan siapa diri kita. Identitas juga menjadi penanda kita merupakan bagian dari kelompok tertentu. Baik itu kita pilih dengan sukarela ataupun identitas yang sudah kita sandang seperti gender, seperti etnis atau agama kita. Tapi perlu juga disadari bahwa
ada banyak lapisan identitas lain yang juga kita miliki, seperti usia, nah, ya kan? Kan tentunya tidak sama kan identitas saya misalnya di usia 30-an dengan anak-anak yang masih di usia 20-an. Lalu ada lapisan identitas pendidikan, latar belakang kelas sosial, identitas pekerjaan, bahasa, apalagi pandangan politik, hobi, atau bahkan orientasi seksual. Ya karena itu tadi, identitas kita itu selalu majemuk. Dan begitu juga identitas orang lain. Itu nggak akan pernah ada terkotak-kotak identitas yang akan benar-benar pas untuk diterapkan kepada semua orang. Banyaknya lapisan ini mungkin bisa jadi pertimbangan kita ya, sebelum kita memasukkan orang dalam kelompok lawan, atau sebelum kita memutuskan menjadi bagian dalam kelompok identitas tertentu yang menyingkirkan bentuk identitas yang lain. Politik identitas itu bisa difahami sebagai kecenderungan seseorang dari suatu kelompok agama, kelompok ras, kelompok etnis, atau latar belakang sosial lainnya untuk membentuk suatu kelompok yang eksklusif. Nah, politik identitas ini di satu sisi akan membentuk suatu rasa kepemilikan atau rasa menjadi bagian dari sebuah kelompok tertentu. Tetapi di sisi lain kita juga akan menimbulkan rasa keterpisahan. Akan terjadi pembagian kelompok kita versus kelompok mereka. Ya karena memang begitulah politik identitas itu selalu terkonstruksi secara sosial dan selalu terjadi negosiasi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaan identitas yang kita miliki ini sering menjadi alat yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Ya biasanya para politisi akan menunjukkan dirinya sebagai bagian dari sebuah kelompok agama misalnya, atau dia menunjukkan bagian dari kelompok etnis tertentu untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tersebut. Penggunaan politik identitas ini juga nggak terlepas dari kampanye yang dilakukan melalui media sosial atau media digital lain ya, sebagai salah satu cara yang potensial untuk mendapatkan suara pemilih yang berusia relatif muda. Ya terutama para pemilih pemula ya, yang pada tahun 2024 besok ini mencapai angka 100 juta lebih. Kalau saya ya memilih jadi pemilih yang rasional. Ya harus dipelajari dengan baik siapa calon-calon presiden kita. Ada 3 kan kemarin itu. Atau anggota DPR yang akan mewakili daerah kita. Kita pelajari bagaimana program-programnya, bagaimana rekam jejaknya, pernah apa enggak terlibat dalam kejahatan yang serius atau kejahatan tertentu misalnya.